Ada mayat perempuan mirip banget dengan Wanda Maximoff di trailer Agatha All Along. Banyak yang memberikan teori kalau Wanda ini adalah Wanda dari universe alternatif. Ada juga bahkan yang masih ragu kalau ini adalah seorang Wanda. Di seriesnya nanti, Agatha akan melewati Witch's Road, sebuah dimensi para penyihir. Bagi siapapun yang berhasil melewati jalan ini, mereka akan mendapatkan kekuatan sihir yang luar biasa. Di ujung Witch's Road dipercaya tempat para penyihir kelas atas beristirahat setelah kematian mereka di dunia nyata. Jelas, series Agatha All Along akan mengantarkan kita ke alam Wanda Maximoff dan besar sekali kemungkinan kalau Wanda akan kembali dari kematiannya dan eksis lagi di MCU. Namun, karakter Agnes juga tidak kalah menarik. Kita menemukan beberapa detail menarik yang sengaja disembunyikan Marvel dari trailernya ini. Untuk mengetahui semua itu, mari langsung saja kita breakdown trailer dari Agatha All Along. Teaser trailer dibuka dengan Agatha yang sedang mengendarai mobil menuju TKP di mana dia di sini berperan sebagai seorang detektif. Kalau kalian sudah nonton series drama kriminal Amerika yang berjudul Mare of Easttown, kalian pasti langsung sadar kalau gaya rambut, nada bicara dari seorang Agnes menirukan karakter dari serial tersebut. Ada juga detail menarik dari lokasi penemuan mayat ini. Ketika turun dari mobil, Agnes bertemu langsung dengan detektifnya yang ternyata teman Agnes ini adalah pria yang bernama Herb, tetangga Wanda dan juga Vision di Westview. Dengan hadirnya karakter Herb yang diperankan oleh David A. Payton ini juga berarti bahwa semua ini kemungkinan besar terjadi di Westview, alias Hex lama dari Wanda. Belajar dari teka-teki series WandaVision, di momen ini jelas Agnes masih terpengaruh dengan mantra dari Scarlet Witch. Di akhir series WandaVision, Wanda yang sudah menjadi Scarlet Witch mengurung Agnes di Westview dengan mantranya dan menjalani peran sebagai tetangga usil untuk selamanya. Wanda berjanji akan berkunjung sesekali ke Westview. Namun kini hal itu menjadi mustahil karena Wanda mengorbankan dirinya tertimpa bebatuan Wundagore di akhir Doctor Strange Multiverse of Madness. Jadi yang kita lihat ini adalah aktivitas Agnes yang berulang kali memerankan peran di pikirannya yang masih terpengaruh oleh mantra dari Wanda. Namun kini tampaknya sedikit berbeda. Ia bukan lagi tetangga usil di Westview. Perannya tiba-tiba berubah menjadi detektif yang mengarah ke kematian dari seorang Wanda. Ini jelas sebagai representasi alam bawah sadar dari seorang Agnes yang berusaha memberitahukan kalau sang pemilik mantra sudah tewas dan ia harus memecahkan teka-teki untuk bisa keluar dari mantra Wanda. Agatha yang masih menjalankan peran di series Mare of Easttown ini menemukan seorang wanita yang tewas akibat benda tumpul. Kebetulan korbannya berjenis kelamin wanita menggunakan hoodie, celana jeans yang warnanya mirip seperti hoodie yang digunakan Wanda di akhir series WandaVision. Lalu yang paling mencolok di bagian tangannya ada khas penyihir jahat dari Darkhold yang memiliki warna kehitaman. Rata-rata penyihir tersesat memiliki gaya tangan menghitam seperti ini guys. Jadi bisa dipastikan korban ini adalah Wanda yang dibentuk oleh alam bawah sadar dari Agnes. Tewasnya Wanda berdampak pada jalan cerita kehidupan Agnes di Westview. Tapi bukan berarti sosok ini memang beneran Wanda. Ini adalah situasi dan juga ilusi dari mantra Wanda yang belum terhapus dari seorang Agnes. Kasusnya sama seperti ilusi dari Westview-nya Wanda. Semua ini hanya semu dan akan menghilang dengan sendirinya saat mantra Chaos Magic Wanda dipatahkan. Di scene selanjutnya, kita melihat Agnes berada di kamar mayat korban tadi. Ia begitu terkejut melihat kertas identitas mayat yang tadinya tak bernama, namun tiba-tiba muncul nama W. Maximoff atau Wanda Maximoff yang berwarna merah. Selain itu, kalau kalian perhatikan lebih detail lagi tulisan kecil di bagian bawah kartu ini, ternyata bertuliskan Perpustakaan Umum Negara Bagian New Jersey Westview Branch, pagar 53961. Nah, biasanya di trailer-trailer film Marvel jika ada nomor, biasanya itu mengartikan sesuatu. Setelah kita kulik-kulik lebih dalam lagi, ternyata angka 53961 ini kemungkinan besar menjurus ke universe milik varian Christine Palmer, yaitu Gina Atwater. Di mana di realitas 53961 ini, Gina Atwater lah yang kehilangan Doctor Strange di suatu kecelakaan, lalu Gina menuju ke kamar Touch dan menjadi Sorcerer Supreme dari Master of the Mystic. Detail kecil ini tampaknya dipersiapkan untuk membawa kembali Christine Palmer ke MCU sebagai Sorcerer Supreme dari universe yang berbeda. Ada juga kemungkinan ini dipersiapkan untuk film Doctor Strange yang ketiga nanti. Di detail selanjutnya, di kartu ini kita bisa melihat ada tanggal 16 Februari yang ternyata tanggal ini adalah ulang tahun dari Elizabeth Olsen. Sementara itu, kita juga melihat ada 28 Agustus, ini adalah ulang tahun dari Jack Kirby, seorang seniman buku komik yang juga menciptakan karakter Wanda Maximoff bersama dengan Stan Lee.
Termasuk juga ada tanggal 28 Desember juga merupakan ulang tahun dari Stan Lee. Kemudian di bagian bawahnya kita melihat ada tanggal 2 Juni, ini merupakan tanggal di mana momen seorang Bridget bisa menjadi orang pertama yang diadili dan juga dihukum atas tuduhan sihir di Salem, Massachusetts. Dan hal itu juga sudah digambarkan di series WandaVision di mana kejadiannya digantikan oleh sosok Agnes. Tanggal 2 Juni juga merupakan hari ulang tahun dari Kevin Feige dan juga tanggal ulang tahun Agnes dan juga Rob Bonner di WandaVision. Setelah Agnes melihat nama Wanda Maximoff di kartu tersebut, kita kemudian melihat aktris Aubrey Plaza yang berperan sebagai teman detektif dari Agnes yang ternyata juga seorang penyihir. Nah, sejauh ini masih dirahasiakan peran dari Aubrey Plaza di series ini guys. Namun setelah kita melakukan berbagai riset dari berbagai sumber, ternyata banyak yang menyebutkan kalau Aubrey Plaza ini akan berperan sebagai karakter Rio Vidal. Rio Vidal adalah seorang warrior witch ataupun penyihir pejuang yang tampaknya akan menjadi penghambat dari Agnes di series ini nantinya. Di trailer ini kita melihat Rio Vidal lah yang memecahkan mantra Wanda pada Agnes. Niat awal pengen menolong, ke depan Rio Vidal juga akan kesulitan menangkap Agnes dan juga teman-temannya. Saat Agnes terlepas dari mantra Wanda, kalian bisa melihat berbagai peran yang pernah ia lakukan sebagai tetangga usilnya Wanda di series WandaVision. Ini mengartikan bahwa ia sudah sepenuhnya sadar dari mantra Wanda. Setelah kalian menyaksikan teaser trailernya, kalau kalian gagal fokus dengan soundtrack atau lagu yang diputar di sepanjang trailer ini, lagu ini adalah milik Florence and the Machine yang berjudul Seven Devils. Bahkan judul lagu ini langsung nyambung dengan tim Agnes yang ternyata berjumlah 7 orang. Oh ya, ada yang membuat kita kaget tepat di sini nih guys. Yap, tiba-tiba kita melihat ada sosok iblis merah. Tenang-tenang, ini bukan Mephisto, kita cukup trauma berteori tentang Mephisto. Mari kita lupakan karakter Mephisto untuk sekarang. Iblis merah ini tampaknya hanya manifestasi dari penyihir merah seperti Scarlet Witch saja. Kelompok Agatha juga harus menghadapi iblis satu ini. Saat Agnes dan juga kelompoknya sedang membuka pintu di lantai, kalian bisa perhatikan bahwa pintu tersebut ternyata berbentuk segi 5 alias berbentuk pentagram. Nah, kalian pasti tahu kalau pentagram sangat penting dalam hal ilmu sihir. Pintu ini jelas akan menuju ke Witch's Road untuk menemukan kekuatan sejati dari Agnes. Ada detail menarik di beberapa scene, mulai dari tangan mayat yang khas sekali seperti tangannya Wanda. Selanjutnya di sepanjang Witch's Road ini, kalau kalian perhatikan dengan jeli, tangan-tangan yang bermunculan dari balik pohon ini sengaja dibuat mirip seperti tangannya Wanda. Nah, sejauh ini kita masih menduga-duga, jangan-jangan di momen Agnes mengumpulkan kelompoknya melalui Witch's Road ini, kemungkinan besar ia masih terpengaruh dengan mantranya Wanda. Apalagi kita melihat banyak sekali tanda-tanda yang langsung menjurus ke sosok Wanda. Tapi ya, kita lihat saja nanti ketika seriesnya dirilis. Namun yang jelas, Witch's Road ini memang didominan oleh para penyihir kuat yang kemungkinan besar Wanda salah satu yang paling kuat yang ada di dimensi ini. Jadi wajar tanda-tanda Wanda makin terasa di sepanjang jalannya. Setelah itu kita diperlihatkan karakter baru yang belum ada di series WandaVision sebelumnya. Yap, aktor ini bernama Joe Locke yang kabarnya akan berperan sebagai Billy Kaplan alias Weekend, anak Wanda di series WandaVision. Meskipun Marvel Studio belum resmi mengatakan peran apa yang diperankan oleh Joe Locke ini, tapi untuk saat ini cirinya terlalu menjurus ke Weekend yang ada di dalam komiknya. Billy Kaplan di komik sempat terlahir kembali menjadi reinkarnasi sejak anak Wanda diculik oleh Mephisto. Nah, kalau Joe Locke ini memang berperan sebagai Billy, besar kemungkinan kalau Agnes akan memanggil atau memasukkan jiwa Billy ke tubuh remaja Westview 1 ini. Namun jika benar dia adalah Billy di MCU, sebenarnya cukup masuk akal karena Young Avengers akan segera terbentuk, Weekend otomatis akan meramaikan tim Avengers muda itu. Tapi sekali lagi kita jangan terlalu percaya dulu, ingat kejadian Rob Bonner yang menipu kita sebagai Quicksilver, kasus yang sama bisa saja terjadi lagi dengan sosok Billy Kaplan satu ini. Yang menarik di akhir trailer ini, karakter yang diperankan oleh Joe Locke ini juga mengenakan kemeja merah dan putih serta sweatband biru yang mirip dengan apa yang dikenakan Billy Maximoff di WandaVision selama episode Halloween, dan juga mirip dengan penampilan Weekend dari dalam komiknya. Sangat jelas Marvel Studios sengaja sekali menggiring opini penonton untuk meyakini kalau Joe Locke ini adalah Billy Kaplan. Yang jelas kalian harus berhati-hati dengan tipu daya dari Marvel lewat trailer Agatha All Along ini guys.